Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Wa yahrumu 'ala rijali, dan haram bagi laki-laki lubsul hariri, memakai sutra, wa takhattumu bidzahabi, dan memakai cincin dari emas. Wa yahillu, dan halal lin nisa'i, bagi kaum perempuan wa qalilul dhahabi, dan memakainya emas itu sedikit, wa kathirhu, dan banyaknya, fit tahrimi, dalam keharamannya, sawaun, itu sama saja. Jadi mau sedikit mau banyak haram bagi laki-laki. Apa maksudnya? Jadi memakai sutra itu haram kalau sutranya itu dominan daripada non sutranya. Pakai emas bagi laki-laki haram, baik sedikit maupun banyak. Artinya baik dicampur maupun murni. Saya cari-cari karena di kita ini biasa kalau beli cincin kawin mesti dua. Bagaimana hukumnya? Menurut kitab takrib ini merujuk kepada hadis Kanjeng Nabi bahwa hukumnya haram. Ceritanya dulu ada sahabat pakai cincin, kemudian diminta sama Kanjeng Nabi dilempar, minta dilepas, dilempar. Ini adalah bara neraka. Terus ketika Kanjeng Nabi udah pergi, sahabat yang satunya bilang, "Tuh Kanjeng Nabi udah pergi ini, ambil lagi tuh, sayang emas." Kata sahabat yang tadi pakai itu, "Saya tidak akan ambil sesuatu yang sudah dibuang sama Kanjeng Nabi." Hadisnya yang satu itu. Kemudian ada hadis riwayat Sayyidina Ali. Nabi memegang sutra di tangan kanannya, kemudian memegang emas di tangan kirinya. Kemudian Nabi mengatakan, ini kedua barang ini, emas dan sutra, haram bagi umatku yang laki-laki. Riwayat Sayyidina Ali. Jadi hukumnya haram. Berarti dulu di situ. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Kalau fikih makanya diharamkannya kenapa kan? Suka ada tanya begitu, Pak. Kita sama orang kita. Kenapa haramnya? Sebagian mengatakan itu zahirnya memang sudah diharamkan oleh Kanjeng Nabi dengan hadis itu. Tapi ada yang mengatakan ulama ada ilat lain, yaitu keharamannya itu bisa jadi secara etika atau secara moral. Kenapa? Karena emas itu adalah perhiasan
dan yang cocok pakai perhiasan adalah perempuan. Yang kedua, alasannya emas itu simbol kemewahan. Maka kalau laki-laki pakai emas itu jadi sombong. Berarti alasannya sombong. Yang ketiga, kondisi waktu itu awal-awal penyebaran Islam. Bisa jadi perjuangan ini butuh banyak biaya dan tidak cocok dalam kondisi itu kemudian laki-laki pada pakai emas. Tidak cocok. Ya kan? Sehingga emas-emas itu cukuplah perempuan saja yang memakai. Itu pendapat yang lain. Nah, tetapi untuk lebih selamatnya kita ikuti saja yang ini. Di sini dijelaskan pada kondisi kita bisa memilih, maka pilihlah yang bukan emas. Nah, begitu juga menggunakan emas untuk alas duduk atau untuk yang lainnya, yaitu barang pakaian-pakaian. Tetapi dihalalkan bagi laki-laki memakai emas itu dalam keadaan darurat. Dulu ada sahabat perang, kemudian hidungnya patah. Hidungnya patah kemudian ditambal pakai perak. Hidungnya patah ditambal pakai perak. Kemudian jadi bengkak. Ternyata beda saya. Ditambal pakai perak itu bengkak. Akhirnya kata Nabi, ya sudah coba pakai emas. Nah, pakai emas mah aman. Enggak bengkak. Begitu juga satu waktu lagi ada sahabat yang nambal gigi. Itu kalau pakai apa tadi itu? Yang selain emas, perak, apalagi besi, ya pasti karatannya infeksi. Akhirnya pakai emas. Jadi dalam keadaan darurat boleh. Atau pakai sutra juga boleh bagi laki-laki itu. Karena panas atau dingin yang merusak itu boleh. Tapi memang kalau yang pakai sutra teh nyaman gitu kan. Nyaman. Model sarung ya ini sutra mah. Oh, nah baju kos ya. Bahaya mahal dah. Sutra ya. Bahan campuran berarti. Jadi memang enak gitu. Kalau bagi perempuan mah nggak ada masalah. Wa idza kana ba'du saubi, dan apabila sebagian pakaian itu ibrisaman sutra, wa ba'duhu, dan sebagiannya lagi kutnan kapas, au kutanan atau katun, jaza, maka boleh lubsuhu, menggunakannya atau memakainya, malam yakun al-ibraisamu ghaliban, selagi sutranya tidak dominan. Gitu. Nah, ini bab pakaian. Ya, mau dipakai pendapat atau hukum ini silahkan. Mau menggunakan yang tadi
pendapat yang kedua, boleh saja asal tidak ada kesombongan. Silahkan. Pilihan. Itu kudu saklek, biasa we. Ya itu mah sebab terkait dengan pakaian. Kemudian belakangan ini ada penelitian-penelitian kenapa laki-laki tidak dibolehkan memakai emas. Ditelitilah sama orang luar, ada pengaruhnya katanya. Tapi saya pun belum langsung bacanya langsung ke si penelitinya, itu kan katanya. Kutipan-kutipan itu pengaruh terhadap hormon laki-laki atau alat reproduksi. Nah, yang pasti lebih amannya memang kita laki-laki mas selagi bisa milih, mending gak usah pakai emas gitu. Tapi kalau mau, ya kalau dari dalam keadaan darurat sih nggak apa-apa. Saya mah leungeuna. Misalkan lamun teu make cincin emas jadi maya. Ya sok wae. Bisi gitu. Kieu wae teh jadina ya cenah. Kudu diasupan emas, tak karak leuleus ya sok wae. Itu kalau memang alasannya bisa diterima secara akal, ya nggak apa-apa. Gitu. Nah ini baru satu kitab, belum kitab-kitab yang lain. Memang kecenderungannya ya ini tidak digunakan bagi laki-laki. Nah, sutra aman, sutra mah ya. Sutra. Saya kira itu mudah-mudahan kita bisa jadi tahu bahwa memakai emas itu lebih cenderung digunakan oleh perempuan. Jadi lelaki mah geus neangan duit nawe gitu. Cari uangnya beli emas yang pakai istri gitu. Tapi kan sekarang itu gini Pak Yani, masalahnya itu kalau nikah itu mesti bawa cincin kan? Cincinnya 2 kan? Kau tanya ibu-ibu, Bu, cincinnya 2 apa 1 Bu? Iya 2 1 Bu. 2 ya. Kalau beli cincin buat kawinan anak, 1 apa 2? 2 apa 1? 2 ya, pasangan namanya cincin kawin 2. Masa 1? Kan 2 cincin mah. Ya, di tokonya juga kalau namanya cincin kawin 2 itu sepasang. Cincin kawin. Nah, itu silahkan mau dipakai silahkan, mau enggak silahkan. Yang penting mah sudah jelas dimiliki. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.